Shalom Ibu Murni Hermawati Setanggang MTH, kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Eliel Putri Tabita dengan NIM 220210301054. Saya Sakinah Gloria Konadi dengan NIM 22021030301089. Saya Angela Clarin dengan NIM 220910302033. Saya Erika Natasha Wiono dengan NIM 2210302054. Saya Teresia Putri Carabita dengan NIM 220210205072. Pada tahun 2019 tercatat terdapat 382 masjid dan 287 musola di kota Cilegon tanpa adanya gereja, pura, ataupun wihara yang tercatat. Meskipun ada beberapa masyarakat non-muslim yang membutuhkan tempat ibadah seperti 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan juga 7 orang warga Konghucu. Sejumlah kelompok masyarakat yang disebut sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menentang pembangunan gedung gereja HKBP Maranatha di wilayah tersebut dengan alasan SK Bupati Kepala Daerah sebagai berikut, yang isinya yaitu pelarangan pembangunan gereja dan juga rumah ibadah Kristen di wilayah Kabupaten Serang yang sekarang menjadi Kota Cilegon. Namun, panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha menyatakan telah mendapatkan dukungan dari 112 jemaat dan telah mengajukan permohonan validasi domisili kepada Lurah Gerem Ramadhani pada tanggal 21 April 2022, tetapi ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Tindakan Lurah Gerem yang menolak memberikan validasi serta tindakan pejabat Pemkot Cilegon yang menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja dianggap melanggar hukum. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan baik. Pihak yang ingin membangun gereja perlu adanya komunikasi menjelaskan manfaat dari membangun gereja kepada warga sekitar agar tidak terjadinya sebuah konflik. Yang kedua adalah melibatkan warga. Melibatkan warga dalam perencanaan pembangunan gereja perlu dilakukan untuk meminimalisir sebuah konflik. Yang ketiga adalah pembangunan sarana yang mendukung. Contohnya tempat parkir, toilet, dan juga tempat ibadah lainnya, sehingga dapat meningkatkan hubungan antara pihak yang ingin membangun gereja dan juga warga sekitar. Kemudian mematuhi aturan dan regulasi. Nah, pihak yang ingin membangun gereja ini harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan dan sosialisasi terkait toleransi beragama dan juga kebebasan dalam beribadah bagi umat agama lain juga perlu dilakukan agar tidak terjadinya konflik. Yang terakhir adalah mediasi. Nah, mediasi ini berfungsi untuk mencari kesepakatan yang adil sehingga tidak terjadi konflik yang jauh lebih besar di kemudian hari. Yang pertama, mengajak pihak yang menolak pembangunan gereja untuk berdialog sehingga bisa memperoleh solusi yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang kedua, melibatkan aparat keamanan dalam menjamin keselamatan dan keamanan dalam proses pembangunan gereja. Yang ketiga, membangun koordinasi dengan pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama sehingga memperoleh solusi yang bersifat inklusif dan memuaskan semua pihak. Yang keempat, memperkuat regulasi dan mekanisme hukum dalam menjamin kebebasan dan hak warga negara dalam mempraktikkan agamanya sehingga bisa aman dan juga terjamin oleh negara. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerukunan di Indonesia masih belum ideal. Masalahnya, di Cilegon menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan hak beribadah bagi warga yang beragama minoritas di Indonesia, terutama terkait dengan perizinan pembangunan tempat ibadah mereka. Selain itu, adanya penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon juga menunjukkan masih adanya ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat yang memiliki perbedaan agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan dialog, partisipasi masyarakat, pendidikan, dan sosialisasi, serta mematuhi aturan dan regulasi untuk meminimalkan konflik dan memastikan hak beribadah bagi semua warga di Indonesia. Menghargai perbedaan adanya suku, ras, agama, serta budaya dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, persatuan, dan juga gotong royong. Menjaga komunikasi yang baik dengan kelompok lain, serta meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan memperjuangkannya bagi semua orang. Kita juga harus memelihara hubungan melalui pembangunan informasi dan saling berbagi agar dapat memberikan pengalaman yang baru yang berharga.
Selain itu, sikap lapang dada juga diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang agama lain, dan juga dapat memberikan makna yang berarti bagi kehidupan masyarakat pluralisme agama di Indonesia. Pluralisme agama ini dapat memberikan dampak positif dan juga negatif, sehingga diperlukan upaya maksimal untuk menciptakan kerukunan hidup beragam. Caranya adalah dengan memahami keberadaan agama lain. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga informasi yang kami berikan dapat memberikan manfaat kepada kalian. God bless you.